Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa hubungan dari akal dan wahyu. Dalam Islam, wahyu atau sabda Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW terkumpul semuanya dalam Al-Quran. Wahyu berfungsi memberi informasi bagi manusia. Yang dimaksud memberi informasi di sini yaitu wahyu memberitahu manusia bagaimana cara berterima kasih pada Tuhan, menyempurnakan akal tentang mana yang baik dan mana yang buruk, serta menjelaskan perincian upah dan hukuman yang akan diterima manusia kelak di akhirat. Sedangkan akal adalah suatu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, sebagai tolak ukur akan kebenaran dan kebatilan, sebagai alat untuk menemukan solusi ketika permasalahan datang, dan sebagai alat untuk mencerna berbagai hal dan cara tingkah laku yang benar. Hubungan antara akal dan wahyu. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantaraan akal, dan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Yang kedua yaitu aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa kewajiban-kewajiban diketahui dengan wahyu, dan pengetahuan diperoleh dengan akal. Akal tidak dapat menentukan bahwa pengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib, karena akal tidak membuat sesuatu menjadi harus atau wajib. Wahyu sebaliknya, tidak pula mewujudkan pengetahuan, melainkan wahyu membawa kewajiban-kewajiban. Tiga yaitu aliran Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan buruk dapat diketahui dengan akal. Sedangkan kewajiban berterima kasih kepada Tuhan serta kewajiban melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang buruk hanya dapat diketahui dengan wahyu. Yang keempat yaitu aliran Maturidiyah Samarkand. Aliran Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa akal dapat sampai tidak hanya kepada pengetahuan adanya Tuhan dan sifat terpujinya, tetapi kewajiban mengetahui Tuhan. Akal tidak dapat mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi kejahatan. Selanjutnya saya akan membahas akidah pokok dan cabang-cabangnya. Akidah pokok yaitu rukun iman yang mencakup 6 aspek. Di antaranya yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Sedangkan akidah cabang yaitu ada yang pertama masalah Tuhan, yang kedua masalah kitab-kitab, yang ketiga masalah nabi dan rasul, yang keempat masalah hari kiamat, dan yang kelima masalah takdir. Selanjutnya, fungsi tauhid dalam kehidupan sosial adalah untuk memperkenalkan kepada seluruh dunia tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak seluruh umat manusia agar mengikuti dan patuh pada konsekuensi teologis atas keyakinan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keyakinan yang terpatri dalam hati umat Islam, untuk membangun visi dan orientasi yang jelas, baik dalam kehidupan maupun sesudahnya, sesuai risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, saya membahas aliran dalam Islam pada masa klasik. Yang pertama yaitu ada aliran Khawarij. Aliran Khawarij adalah mereka yang keluar dari Syiah. Orang-orang yang awalnya merupakan anggota Syiah, namun membelot dikarenakan tidak puas pada keputusan Ali bin Abi Thalib saat tahkim. Tokoh-tokohnya diantaranya yaitu Urwah bin Zubair, Abdullah bin Ibad, Abdullah bin Bashir, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah yaitu golongan yang tidak terlibat upaya orang kafir dan mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Dan yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah dipengaruhi oleh filsafat barat sehingga cenderung dipengaruhi oleh rasio. Contoh tokoh-tokohnya yaitu Wasil bin Atha, Al-Jubai, An-Nazr, dan lain-lain. Yang keempat yaitu aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah mengedepankan akal di atas tekstual ayat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tokoh-tokohnya yaitu Al-Ghazali, Abu Ishaq, Al-Qadi Abu Bakar, dan lain-lain. Yang kelima yaitu aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah adalah aliran yang memberikan otoritas yang besar kepada akal manusia tanpa berlebihan. Tokohnya yaitu Al-Yusar Muhammad Al-Basdaw. Selanjutnya yaitu aliran dalam Islam pada masa modern. Tokoh-tokohnya yaitu yang pertama ada Muhammad Abduh. Dalam hal memandang wahyu, Muhammad Abduh sejalan dengan kaum Mu'tazilah. Ia tidak sepakat dengan pandangan teologi Maturidiyah, Samarkand, dan Bukhara. Yang kedua yaitu ada Sayyid Ahmad Han. Sayyid Ahmad Han konsen kepada pembaharuan pemikiran Islam dengan berpegang pada prinsip teologi Qadariyah yang dekat dengan ide-ide Mu'tazilah. Sejalan dengan paham Qadariyah yang dianutnya, ia menentang keras paham taklid. Yang ketiga yaitu ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dengan pemikiran Asrori Hodinya
hendak membangun pribadi manusia yang kreatif, dinamis, dan produktif. Yang keempat ada Ismail Roji Al-Faruqi. Ada beberapa gagasan yang dibangun oleh Faruqi, yaitu yang pertama, tauhid sebagai pandangan dunia. Yang kedua, tauhid sebagai inti pengalaman agama. Yang ketiga, tauhid sebagai prinsip metafisika. Yang keempat, tauhid sebagai inti sari Islam. Yang kelima, tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Tokoh yang kelima ada Hasan Hanafi. Hanafi memandang bahwa teologi bukanlah pemikiran murni yang hadir dalam kehampaan sejarah, melainkan merefleksikan konflik sosial politik. Yang keenam, ada Harun Nasution. Bagi Harun, mempergunakan akal adalah salah satu dasar dalam beragama Islam. Iman seseorang tidak akan sempurna jika didasarkan pada akal. Selanjutnya, saya akan bahas tentang new normal. Sekarang ini kita sudah tidak asing lagi dengan istilah corona atau virus COVID-19. Virus ini sedang merajalela di seluruh dunia. Di tengah pandemi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal. Apa sih new normal itu? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Menghadapi corona, kita tak cukup berpangku tangan menunggu takdir baik atau buruk, tetapi harus ada ikhtiar. Salah satu ikhtiar yang dimaksud adalah ikuti anjuran pemerintah terkait social distancing, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, tidak lupa mencuci tangan, dan jangan berjabat tangan. Ini yaitu pro kontra atas new normal. Kelompok kontra yang jelas-jelas menentang diterapkannya new normal adalah anggota DPR Kota Banjarmasin dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Zainal Hakim. Saat berada di gedung Dewan Kota, Jumat 29 Mei 2020, mengatakan Banjarmasin tidak siap atas penerapan new normal tersebut. Menurutnya penerapan new normal hanya cocok di daerah-daerah yang sudah mampu mengendalikan penyebaran corona atau COVID-19. Sementara itu, kelompok pro, anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Nasdem, Yunam Chandra, menyatakan sangat setuju diterapkannya new normal di kotanya sesuai rekomendasi pemerintah pusat. Hubungannya new normal dengan materi yang telah saya jelaskan sebelumnya adalah kita, sebagai makhluk yang memiliki akal, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan untuk menghadapi pandemi ini. Tentunya, dengan cara yang tidak berlawanan dan berlandaskan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungannya dengan akidah pokok adalah ketika kita menjalani new normal, kita harus memperkuat iman kita, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun pada malaikat dan rasulnya. Kaitannya dengan aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang berpendapat bahwa segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantaraan akal. Dari situ, kita dapat simpulkan bahwa kita dapat mengetahui serta mengikuti protokol new normal melalui perantaraan akal. Sedangkan kaitannya dengan aliran Maturidiyah yang berpendapat bahwa kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk dapat diketahui dengan akal. Itu artinya, kita dapat membedakan mana yang harus dikerjakan atau mana yang harus ditinggalkan saat menghadapi new normal itu dari akal kita. Selain mengikuti peraturan yang ada untuk menghadapi new normal di tengah pandemi COVID-19 ini, sebaiknya kita juga selalu senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikhtiar dengan melakukan pencegahan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin kepada Allah akan kesembuhan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.